Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita semua dapat memulai hari ini dengan penuh semangat. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk memulai renungan pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk menyanyikan lagu Saya Mau Ikut Yesus. Sebelum kita memulai renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas semua karunia yang telah Engkau beri kepada kami pada pagi hari ini. Kami dapat berkumpul di sini untuk memulai pagi hari ini dengan renungan. Kiranya Tuhan dapat bimbing kami supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan melalui firman pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah mengembangkan potensi diri dalam Tuhan. Dan ayat emasnya diambil dari Kejadian 1 ayat 26 yang berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Hari-hari ini, perubahan demi perubahan sangat cepat terjadi. Di dalam setiap proses tersebut, kita harus beradaptasi. Gereja, pelayanan, dan yang lain-lain harus beradaptasi dengan meminta hikmat kepada Tuhan. Jika perlu, kita harus berani banting setir untuk dapat beradaptasi. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, manusia diberi kuasa agar bisa mengembangkan setiap potensi dan talenta kita untuk menggali kekayaan. Namun, potensi dan talenta itu tidak berkembang karena dosa dan kesalahan kita yang tidak kita selesaikan. Jika mengikuti ibadah tanpa pertobatan, maka potensi dan talenta yang ada pada kita tidak mungkin bisa berkembang. Lalu, bagaimanakah langkah-langkah untuk mengembangkan potensi diri dalam kita? Yang pertama, kita dapat mengembangkan gambar diri yang sehat. Kita harus tahu bahwa kita sangat berharga di mata Tuhan. Landasi cara pandang kita dengan apa kata Tuhan, bukan apa yang dikatakan dunia atau kata orang terhadap kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Latar belakang pendidikan bukanlah penghalang. Janganlah melihat diri kita kecil. Tuhan mau kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan yang kedua, memperluas pengetahuan. Jangan pernah berhenti belajar. Sumber hikmat adalah Tuhan. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan untuk ditanam ke pikiran kita. Jika kita lebih dikuasai oleh kedagingan daripada hikmat Tuhan, maka kehancuran akan terjadi. Hari-hari ini kita harus mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan hikmat Tuhan. Melalui langkah-langkah ini, kita akan terus mengalami pengembangan agar setiap tujuan Tuhan di dalam hidup kita bisa digenapi. Amin. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bersama kami sepanjang renungan ini. Kiranya Tuhan dapat membantu kami supaya kami dapat menerapkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kiranya hal tersebut dapat menjadi dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian dari renungan kami pada pagi hari ini. Dari renungan tadi kita dapat belajar bahwa jika kita mengikuti jalan Tuhan, maka kita dapat terus mengembangkan potensi dalam diri kita masing-masing. Kiranya Tuhan tetap mengasihi kita semua. Amin.